Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin memberikan penjelasan tentang istilah yang seringkali diucapkan oleh orang, termasuk para mubalik, para ustadz, para kiai, yang harus dijelaskan sampai sejelas-jelasnya. Saya Pak Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Abdus Somad, dan juga penjelasan mereka merujuk langsung pada pemahaman yang tepat dari bahasa Arab dan juga dalam kitab-kitab yang terkait dengan persoalan ini. Istilah itu adalah istidraj. Istidraj itu sebuah istilah yang seringkali dimuncul. Ada kata orang yang mengatakan istadraja, itu artinya kalau dalam bahasa Jawa itu membiarkan orang, ngenengke wong ben ora iling, artinya ngelulu. Kalau orang Arab mengatakan daroja, itu artinya dia naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara kata istidraj itu bisa dipahami dari konsep yang terkait dengan kata-kata yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kalau dikatakan istidraj itu berasal dari Allah kepada hambanya, dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Di sini Allah dinyatakan membiarkan orang itu dan tidak disegerakan azabnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Saya pernah satu saat menelaah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, antara lain diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan beberapa kitab lain yang sama, itu yang menyatakan tentang hadis ini. Dikatakan di dalam hadis ini dengan pernyataan yang sederhana. Dikatakan oleh Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Apabila engkau melihat Allah memberi seorang hamba kelimpahan dunia atas maksiatnya, apa yang ia suka, maka ingatlah, sungguhnya hal itu merupakan istidraj. Artinya Allah membiarkan orang itu berbuat maksiat untuk menunda hukumannya. Dan dikatakan dengan
idza, bukan id, bukan lau. Kalau dikatakan lau itu pengandaian yang hampir tidak mungkin terjadi. Kalau dikatakan id itu pengandaian yang 50-50. Kalau idza itu pengandaian yang hampir pasti terjadi. Sehingga dikatakan apabila engkau melihat Allah memberi seorang hamba kelimpahan dunia, padahal dia itu berbuat maksiat dengan semaksiat-maksiatnya seperti apa yang dia inginkan, maka ingatlah sesungguhnya apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu merupakan istidraj. Artinya Allah memang membiarkan hamba itu berbuat maksiat dan menunggu hukuman dari Allah, karena Allah menunda hukuman yang diberikan pada orang itu. Nah sekarang ini kan banyak orang-orang yang berbuat maksiat dan berkelimpahan harta. Mereka bisa melakukan korupsi, mereka bisa melakukan tindakan manipulasi, mereka bisa melakukan tindakan apapun yang melanggar syariat Allah, dan mereka seolah-olah baik-baik saja. Artinya tidak ada masalah di dalam dirinya, seolah-olah apa yang terjadi itu ya terjadi begitu saja, dan tidak ada sesuatu yang tidak baik pada diri mereka ketika mereka berbuat tidak baik. Saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya, Pak, saya tuh sering melihat bagaimana orang korupsi, tapi kalau mereka korupsi kok cepat kaya dan sepertinya tidak ada masalah pada mereka. Ya sebenarnya tidak begitu. Orang yang korupsi itu sebenarnya hatinya tidak tenang ketika dia tahu bahwa itu perbuatannya adalah perbuatan yang salah, bahwa perbuatan itu perbuatan yang salah. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu sebenarnya tersiksa kalau dia sadar bahwa dia telah melakukannya. Nah orang-orang itu disebut orang fasik, artinya orang-orang yang masih sadar ketika berbuat salah sehingga tidak tenang. Nah orang yang sudah tertutup pintu hatinya itu orang kafir. Mungkin dia sudah terbiasa berbuat dosa sehingga dia dengan nyaman berbuat dosa. Ilustrasinya seperti ini sebagai metafor saja. Satu saat Anda bisa masuk ke WC yang sangat bau. Pada saat Anda pertama kali masuk, mungkin Anda akan mutah. Tapi kalau Anda terbiasa masuk ke WC itu, lama-lama ya tidak ada masalah. Seolah-olah tidak ada bau di situ. Seperti teman saya yang pekerjaan sehari-harinya itu adalah membersihkan sampah dan kotoran-kotoran yang ada di jalan, dan kemudian membuangnya di tempat pembuangan sampah. Saya heran, kok tidak muntah dia, padahal bau sampah itu menyengat. Tapi karena dia terbiasa ya tidak ada masalah. Dan masih banyak lagi itu yang seperti itu. Artinya kita itu kalau terbiasa berbuat dosa itu, bisa saja hati kita tertutup untuk tidak bisa melihat kemaksiatan itu sebagai maksiatan, sehingga dengan tenang kita bisa berbuat dosa tanpa beban. Oleh karena itu jangan biasakan berbuat maksiat agar kita itu punya kepekaan. Nah sekarang ini sudah banyak orang yang tidak malu berbuat maksiat dan merasa tenang-tenang saja berbuat maksiat, dan seolah-olah perbuatan maksiat itu sebagai sesuatu yang lazim saja, yang biasa saja. Mereka kemudian seolah-olah membenarkan saja perbuatan maksiatnya itu, dan itu terjadi di mana-mana, di ruang apapun, dimanapun dan kapanpun, oleh siapapun sekarang ini, dan sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang mereka lakukan dengan tanpa beban. Saya punya teman yang kebetulan pensiunan hakim. Seringkali dia bercerita tentang profesinya itu. Saya punya teman seorang yang masih aktif jadi pengacara, yang banyak cerita tentang persoalan-persoalan yang dia alami. Dan masih banyak lagi termasuk teman yang masih aktif dan sudah tidak aktif di dunia politik praktis. Teman-teman juga yang masih aktif di dunia bisnis. Itu cerita-ceritanya macam-macam. Dan ada cerita yang memang agak memprihatinkan. Ya, cerita banyak sekali kemaksiatan yang mereka lakukan itu, yang kemudian setelah mereka sadar, mereka akhirnya berhijrah, bertaubat. Dan taubatnya para artis itu kan bisa kita pelajari, bisa kita pahami, kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Kalau Anda dapat cerita dari artis-artis yang berhijrah, itu kan ceritanya betul-betul bisa menjadi ibrah. Dan ternyata dunia keartisan itu juga menjanjikan sesuatu yang nyerempet-nyerempet maksiat, dan pada saat orang berbuat maksiat bisa jadi orang itu tidak merasa terbebani karena terbiasa untuk berbuat maksiat.
Ya Allah alam, saya juga tidak pernah masuk ke dunia itu, tetapi cerita-cerita dari orang itu seperti yang diceritakan oleh banyak orang yang pernah mengalaminya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini tidak berhenti pada kata istirjad itu. Kemudian dikatakan summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Uqbah bin Amir, Rasulullah itu kemudian membaca. Apa yang dia baca? Ayat Al-Qur'an. Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 44. Jadi Rasulullah membaca ayat itu yang artinya maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi sekian lama mereka dibiarkan oleh Allah untuk berbuat maksiat, pada saatnya Allah akan memberikan hukuman berupa adab sebagai akibat dari perbuatan maksiatnya itu sekonyong-konyong tiba-tiba, sehingga mereka terkaget-kaget dan bahkan bisa mengalami keputus asa. Dikatakan faidahum mublisun, ablasa yublisu iblasan, itu artinya dalam keadaan tidak punya harapan lagi. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata ablasa yublisu iblasan itu artinya orang-orang yang sudah mengalami keputusasaan yang sangat membuat dia terbebani karena kaget. Mereka menyesal tapi ya sudah terlambat. Nah, sehingga ada orang yang mereka-reka. Mungkin iblis itu adalah sebuah nama yang mengisyaratkan itu. Mereka terlambat untuk bertaubat, sehingga ya sudah kadung mereka seperti itu, ya akhirnya mereka menjadi orang yang berbuat maksiat selama hidup. Ini benar apa tidak? Ini spekulasinya seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita yang saat ini berkelimang harta dan berkelimang kemewahan atau meraih harta dan tahta yang sebegitu rupa, menduduki jabatan yang bergengsi, ya jangan terburu-buru untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur. Tetapi dengan konsep muhasabah, berkaca diri dan melakukan introspeksi, seharusnya merenung, benarkah apa yang saya dapatkan itu saya dapatkan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syariat Allah. Karena ketika semua itu kita dapat dari tindakan-tindakan yang tidak baik, misalnya karena korupsi, karena suap menyuap, atau cara-cara haram lainnya, semua kemewahan dunia dan jabatan yang kelihatan nyaman itu bukan nikmat yang harus disyukuri, melainkan justru merupakan nikmah, malapetaka yang seharusnya diwaspadai, disesali. Dan itulah yang disebut di dalam terminologi syariat Islam dengan sebutan istidraj. Hadis yang saya baca tadi itu adalah hadis yang menggariskan sunnatullah dalam kehidupan para pendosa atau pelaku perbuatan dosa dan pelaku maksiat. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala itu membukakan beragam pintu rezeki, pintu kesejahteraan hidup untuk mereka yang berbuat maksiat dalam beberapa aspek kehidupan seperti yang kita lihat. Mereka mendapatkan banyak hal, sehingga dikatakan kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka di dalam ayat yang saya baca tadi, yaitu surah Al-An'am ayat 44. Apapun itu mereka bisa melakukannya, mereka bisa melakukan apapun yang disenangi, sehingga seolah-olah mereka itu mengalami kemajuan dalam bidang-bidang yang berbeda-beda, yang beragam. Secara ekonomi mereka maju, secara politik maju, dalam bidang pendidikan maju, dalam bidang teknologi maju, dalam bidang militer maju, sehat-sehat secara fisik, kebudayaan mereka luar biasa maju, dan banyak hal yang kemudian kita lihat sebagai sesuatu yang menggiurkan. Dan itu semua bisa jadi merupakan istidraj. Allah mengulur waktu, menangguhkan bagi mereka, sebagaimana firman Allah yang bisa kita baca di dalam surat Al-Qalam ayat 44 sampai 45. Dikatakan di dalam ayat itu, "Wadharni
wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum. Dikatakan di dalam ayat itu dengan kata-kata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi memang ditunda untuk diberikan kepada orang itu apa yang sebenarnya menjadi hak mereka. Jadi kalau mereka itu berbuat maksiat kemudian tidak mendapatkan adab, itu bukan berarti Allah lupa untuk mengadab, tapi Allah menunda. Ada penundaan, ada penangguhan, itu ada imla, penangguhan. Jadi ketika orang itu tidak menegakkan sholat, tidak menjalani sholat, tidak berpuasa, tidak menunaikan zakat, hidup dalam hubungan maksiat, kok hidupnya makmur, kelihatan sejahtera, berkelimang-kelimang, mungkin saja dia itu sedang diberi pembiaran oleh Allah. Ada imla, ada istidrak, diulur-ulur dan ditangguhkan oleh Allah siksanya. Jadi ketika ada orang atau sekelompok orang atau organisasi, komunitas tertentu yang hidup dalam kemewahan dengan uang haram, kelihatannya memang luar biasa, kelihatannya itu mereka maju dan semakin pertama maju dan orang yang mendukung semakin banyak, semakin meluas dukungannya, dan mereka itu termasuk orang-orang yang dikagumi, diagung-agungkan karena punya duit banyak, punya kemewahan yang luar biasa dan banyak membantu dalam urusan keduniaan. Saya pernah ditanya oleh orang, Pak, boleh nggak Pak kita membangun masjid dan sekolah itu dengan uang judi? Jangan. Uang itu kan uang yang dihasilkan dari sesuatu yang haram. Sehingga dikatakan duit panas dalam bahasa Jawa, uang haram. Uangnya sendiri itu tidak haram, tapi karena dihasilkan dari proses yang haram, maka uang itu disebut uang haram. Nggak usah lah. Ambillah dari sesuatu yang betul-betul halal. Makanya ketika saya ditanya, ada orang yang membangun masjid dan pesantren itu dengan sumbangan-sumbangan yang diduga itu merupakan bagian dari proses pencucian uang, money laundering. Saya katakan ya mungkin pesantrennya atau masjidnya cepat dibangun, tapi nilainya jangan dikatakan sebagai sebuah kebaikan karena dibangun dengan uang yang diduga itu tidak bersih dari kemungkinan orang berbuat dosa ketika mencarinya atau mendapatkannya. Sementara ada sekolah di sebuah desa itu yang biasa-biasa aja gedungnya, sekolah semi pesantren yang dibangun oleh keluarga tertentu dengan uang yang dihasilkan dari jerih payah mereka. Ternyata sekolah itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari banyak orang dan menghasilkan anak-anak didik yang luar biasa. Dan inilah yang saya sampaikan, karena keikhlasan kita di dalam bekerja karena Allah, Allah memberikan ridhonya kepada diri kita. Sehingga saya justru punya pengalaman yang sering saya ceritakan itu menjadi pelajaran bagi diri saya. Saya itu pernah belajar pada seorang kiai di rumah yang biasa-biasa saja rumahnya itu, di ruang tamu, tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa di situ, tetapi pelajaran beliau itu masuk, kata-katanya indah dan masuk di dalam hati. Karena apa? Karena sang kiai itu mengatakan sesuatu yang natural aja, tidak dibuat-buat, dan ke dalam ilmunya itu terlihat, dalam ilmunya itu terlihat, keikhlasannya di dalam berkata-kata itu terlihat, dan kesederhanaannya, kebersahajaannya di dalam hidup itu membuat saya tertarik. Sementara ada seorang yang luar biasa, berkelimang harta, yang pintar sekali, tapi ketika mengajar tidak merasuk dalam hati. Ada apa di sini? Ya mungkin karena keikhlasannya tidak terbangun. Saya pernah belajar dari kiai itu, dan saya tidak pernah menyebutkan kiai itu siapa, tapi saya punya pengalaman hidup yang luar biasa. Dia jadi seorang kiai yang sangat bersahaja dan kata-katanya indah sekali dan enak didengar serta merasuk dalam hati, dan itu menjadi bagian dari pondasi kehidupan saya. Sementara banyak dosen saya itu yang pintar-pintar, tapi kata-katanya itu hambar, secara keilmuan bagus tetapi hambar, karena pas setelah saya renungkan
banyak hal yang perlu saya koreksi dari kata-katanya itu ketika mereka berkata-kata untuk menasihati saya bagaimana menjalani hidup dengan pola pikir mereka. Memang rasional, tetapi ketika saya renungkan apa harus begitu hidup ini. Maka ketika ada orang yang naik pangkat, punya jabatan yang luar biasa, punya kemenangan dengan cara saya yang tidak benar, saya selalu mengatakan jangan silau, ojo kaget, ojo gumunan. Karena banyak orang yang menghalalkan segala macam cara untuk meraih sesuatu, dan mungkin saja itu merupakan sesuatu yang oleh Allah dibiarkan. Ada istidraj di situ. Termasuk yang sekarang ini ditanyakan banyak orang. Nah, ketika ada sebuah sistem kekuasaan yang kufur kepada Allah, sistem apapun namanya, itu yang menghalalkan semua yang haram, melegalkan semua yang tidak legal, sehingga untuk mencapai kemenangan itu dengan cara berbuat sesuatu yang menyalahi prinsip syariat Allah. Wah, saya katakan ya, mungkin di dunia mereka sukses, tapi itu mungkin adalah bagian dari istidraj. Banyak orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya adalah membenci Allah dan Rasulnya, sampai melarang atau membatasi berbagai macam aktivitas dakwah. Secara ria tampak maju di dalam beragam aspek kehidupan, dan mungkin saja ini bagian dari istidraj dari Allah. Saya tidak tahu, tapi saya selalu mengatakan kepada para jamaah saya, jangan silau dengan keberhasilan duniawi semua orang. Jangan-jangan mereka berhasil itu karena mereka itu dibiarkan Allah untuk berhasil sementara, tapi pada saatnya Allah akan berikan azab pada mereka. Begitu bahayanya istidraj sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadrajan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi orang yang disebut mustadraj, orang yang diberi istidraj, orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, orang yang dibiarkan untuk binasa dengan kemewahan-kemewahan duniawi. Ini kata-kata Umar yang bisa kita lacak nanti di dalam kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i pada juz 4 halaman 157. Nah, Imam Syafi'i tentu saja tidak sekedar mengutip, beliau belajar dari Umar bin Khattab. Karena apa? Orang-orang seperti Imam Syafi'i, ulama besar seperti beliau itu adalah orang-orang yang betul-betul berhati-hati di dalam hidup. Sehingga kemewahan duniawi itu tidak merupakan sesuatu yang begitu menarik bagi beliau, karena mereka takut kepada Allah. Jadi ridha Allah itu jauh lebih penting dari perolehan dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita waspadai. Jangan-jangan istidraj itu terjadi pada banyak orang, dan di antara kita mungkin sudah mendapatkan istidraj itu. A'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan kita tidak sedang mengalaminya. Kalau kita dibiarkan untuk berbuat maksiat oleh Allah dan mendapatkan perolehan yang bermacam-macam di dunia ini, jangan gembira dulu. Jangan-jangan itu merupakan istidraj dari Allah, dan segeralah kembali kepada Allah dengan kembali menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Waspadalah terhadap istidraj itu dimanapun dan kapanpun, karena kenikmatan yang berupa istidraj itu adalah kenikmatan yang membinasakan, dan pada saatnya mungkin di dunia seperti apa yang kita saksikan itu menyenangkan, tapi tentu saja di akhirat kelak kita akan sulit mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Kalaupun di dunia Allah tidak memberikan azab pada kita, tentu saja Allah akan berikan azab pada kita di akhirat kelak, karena kemaksiatan yang kita perbuat di ketika kita meraih kehidupan dunia ini. Dalam hal apapun, mari kita berhati-hati untuk tidak terjebak pada istidraj ini. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang saya coba untuk saya kemukakan, bukan untuk apa-apa, untuk mengingatkan diri saya saja supaya kita ini tidak mudah terpukau dengan sesuatu yang seringkali membuat orang terpukau, karena banyak hal yang membuat kita terpukau karena kita tidak sadar bahwa apa yang terjadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita dapatkan, karena mereka mendapatkannya dengan perbuatan yang tidak sebenarnya, tidak seharusnya mereka lakukan. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.